Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presentasi studi tafsir era kontemporer yang beranggotakan TDEPA Afifah, Hayat Hafaf, Nilna Milada Ajija, dan saya sendiri Husni Mubarok akan memaparkan metodologi tafsir dari Fazlur Rahman. Selamat mendengarkan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penafsiran Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dalam menafsirkan Al-Quran mempunyai dua usulan, yaitu yang pertama hermeneutika Al-Quran atau tafsiran terhadap wahyu, dan yang kedua adalah sejarah atau konteks sosial. Dalam satu sisi, metode ini menunjukkan bagaimana wahyu telah membuka sejarah, dan di sisi yang lain ia akan menggunakan Al-Quran sebagai standar normatif untuk meniadakan tradisi-tradisi lokal dan juga nilai-nilai praktik agama yang mengganggu norma-norma yang diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Tawaran hermeneutika Fazlur Rahman ini perlu dieksplorasi lebih dalam. Hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi dari hasil pembacaan hermeneutikanya terhadap Al-Quran bekerja dan mampu diimplementasikan dalam masyarakat kontemporer. Hermeneutika kesentraan Al-Quran Fazlur Rahman didasari pada dua pilar. Yang pertama yaitu teori kenabian dan hakikat wahyu, dan yang kedua adalah pemahaman sejarah. Kedua komponen ini merupakan hermeneutika umum Fazlur Rahman terhadap Al-Quran. Fazlur Rahman berusaha memberikan teori wahyu yang kompleks, yang universal, yang menghubungkan alasan-alasan filosofis dan psikologis dengan secara sosiologi dan antropologi. Gagasan wahyu yang kompleks inilah yang kemudian menjadi latar belakang dari teori penafsiran beliau, yang biasa kita kenal dengan teori double movement atau pergerakan ganda. Metode double movement memiliki dua gerakan. Pergerakan yang pertama dari double movement ini adalah mempelajari konteks sosial moral dari umat Nabi. Pergerakan yang kedua mencoba menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang umum dan sistematis ke dalam konteks pembaca Al-Quran kontemporer, yakni penerapan nilai-nilai historis yang didapatkan kembali saat ini memerlukan analisa yang sangat cermat. Fazlur Rahman memandang pentingnya memahami kondisi aktual masyarakat Arab pra-Islam dan pada masa Nabi. Hal ini dalam rangka menafsirkan pernyataan-pernyataan legal dan sosioekonomik Al-Quran. Pendekatan historis ini dipandang oleh beliau sebagai satu-satunya cara yang dapat diterima dan dapat berlaku adil kepada tuntutan intelektual ataupun integritas moral. Langkah operasional penafsiran kontekstual menekankan pentingnya perbedaan antara ideal moral dengan ketentuan legal spesifiknya. Seperti yang dikatakan oleh Fazlur Rahman, bertalian erat dengan perumusan pandangan dunia Waj'onjong Al-Quran. Pandangan dunia ini pada kiranya merupakan basis dirumuskannya etika Al-Quran. Hingga akhir tahun 1970, rumusan pendekatan tafsir yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman belum definitif dan masih banyak mengandung kelemahan. Kekurangannya tersebut adalah belum dimasukkannya pertimbangan tentang perlunya memproyeksikan tujuan ideal moral Al-Quran yang disarikan melalui pendekatan kesejarahannya pada konteks kekinian. Kekurangan pada rumusan yang pertama tersebut kemudian disempurnakan dalam rumusan yang kedua yang ditulis pada 1979-an. Rumusan yang ditulis dalam artikel beliau yang berjudul Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law menyertakan pertimbangan perlunya memproyeksikan ideal-ideal moral Al-Quran dalam konteks kekinian. Di dalam karyanya yang berjudul Islam Modernity, Fazlur Rahman mengatakan bahwa yang pertama dari double movement tersebut terdiri dari dua langkah. Yang pertama, mufasir harus memahami arti atau makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis di mana pernyataan tersebut merupakan jawabannya, dengan terlebih dahulu mengkaji situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, perantara-perantara, bahkan tentang kehidupan secara menyeluruh di kawasan Arab pada saat masuknya Islam. Hal ini bertujuan untuk memahami Al-Quran secara utuh dalam batasan-batasan ajaran spesifik yang merupakan respon atau situasi-situasi spesifik.
Yang kedua, mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan sosio-moral umum yang dapat disarikan dari teks-teks spesifik Al-Quran dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan rasiologis yang dinyatakan. Mufasir harus mengarahkan perhatiannya pada tujuan Al-Quran, ideal moral, sebagai suatu keseluruhan yang utuh, sehingga akan memunculkan suatu sikap yang pasti terhadap kehidupan dan memiliki suatu pandangan dunia wajh oncong yang konkret. Dengan memahami pandangan dunia wajh oncong tersebut, diharapkan akan dihasilkan suatu rumusan etika Al-Quran yang pada gilirannya akan mewarnai produk-produk penafsiran kontekstual. Penafsiran yang ditawarkan Fazlur Rahman mempunyai kaitan organis dengan pandangan dunia wajh oncong dan etika Al-Quran. Tolak ukur yang dipakai oleh Fazlur Rahman ini dalam menilai dapat tidaknya pandangan dunia Al-Quran itu dipergunakan sangatlah jelas. Rumusan pandangan dunia yang harus memenuhi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi intelektual dan fungsi spiritual. Ketika rumusan pandangan dunia yang dipakai tidak dapat memenuhi salah satu dari dua fungsi tersebut, maka sudah semestinya ditinggalkan. Tafsir kontekstual memang sangat akrab dengan pemikiran-pemikiran filsafat, ditampilkan dengan refleksi filosofis, sehingga tafsir kontekstual tidak mengemuka begitu saja tanpa adanya basis pemikiran yang kuat, melainkan memiliki akar pemikiran yang menancap dalam. Demikian penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dede Eva Afifah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, di mana di sini saya akan sedikit memaparkan terkait di sisi manakah tokoh Fazlur Rahman ini mempertahankan pandangan pramodern. Maksudnya, apa sih pemikiran atau pandangan Fazlur Rahman yang dipertahankan dari masa pramodern sehingga nantinya itu dapat melahirkan gagasan-gagasan baru dalam metode menafsirkan Al-Quran. Namun sebelum mengetahui di mana tokoh Fazlur Rahman mempertahankan pandangan dari masa pramodern tersebut, terdapat poin penting yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, adapun poin penting tersebut yaitu pertama, apakah Fazlur Rahman merujuk kepada tafsir klasik? Kemudian yang kedua, siapakah ulama yang mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman? Langsung saja baik kita menginjak poin yang pertama. Dari beberapa literatur yang saya baca mengenai poin yang pertama ini, memang benar adanya bahwa Rahman itu dalam segi pemikiran metode penafsirannya, beliau itu merujuk kepada tafsir-tafsir klasik. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa merujuk di sini bukan berarti Rahman itu mengutip atau hanya mengikuti tafsir-tafsir klasik tanpa ada gebrakan atau pemikiran baru. Justru sebaliknya, dari tafsir-tafsir klasik inilah Rahman itu justru melahirkan gebrakan-gebrakan baru atau pemikiran-pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran. Hal ini terjadi karena kegelisahan beliau dalam dirinya. Beliau itu merasa gelisah bahwa jika seorang muslim tetap mengacu kepada metode tafsir-tafsir klasik, ditakutkan seorang muslim itu tidak akan mendapatkan pemahaman dari isi kandungan atau pesan Al-Quran. Nah, kemudian di samping itu, Rahman juga berpandangan bahwa kebanyakan dari metode tafsir-tafsir klasik itu lebih sering menggunakan pendekatan penafsiran Al-Quran ayat demi ayat sesuai urutan Mushaf Utsmani, lalu memberikan penjelasan terhadapnya yang terkadang merujuk kepada ayat yang lain. Nah, hal ini sayangnya metode penafsiran ini tidak dilakukan secara sistematis. Dengan kata lain, produk penafsiran ini tuh masih terpisah-pisah atau terpotong-potong. Dalam hal ini, Rahman pun menilai bahwa jika penafsiran Al-Quran hanya dengan metode tafsir klasik, maka tidak akan mampu melahirkan cara pandang Al-Quran yang terpadu dan holistik. Akibatnya, persoalan yang akan diselesaikan oleh hasil penafsirannya pun tidak akan terwujud. Bahkan Rahman juga menganggap bahwa metode tersebut nampaknya dapat menimbulkan persoalan baru. Nah, hal inilah yang kemudian nantinya dapat membuat Fazlur Rahman itu menggagas pemikiran baru dalam segi metodologis penafsiran Al-Quran. Hal ini sejalan dengan analisis Mas Adi, yang mana dalam bukunya yang berjudul
pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi pembaharuan hukum Islam. Nah, dalam hal ini Mas Adi itu menganalisis bahwa pemikiran metodologis Rahman sejatinya merupakan bagian dari evolusi teori-teori klasik, terlebih yang dirintis oleh Al-Amidi dan Al-Syatibi yang menyangkut ilat hukum dan maqasid al-tashri dalam suatu kesatuan dan totalitasnya menjadi prinsip-prinsip umum. Nah, dengan demikian, berdasarkan analisis Mas Adi ini, kontribusi Rahman itu menurutnya bukanlah pada tataran rumusan metode, tetapi pada konseptualisasi metodologis sumber ajaran Islam. Artinya, menurut Mas Adi ini, Rahman itu memetakkan pemikiran metodologisnya itu terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu kan bahwa Al-Quran itu adalah sumber ajaran Islam itu sendiri. Kemudian mengenai poin yang kedua, lantas siapa sih ulama yang mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru? Seperti peribahasa yang sering kita dengar bahwa tidak ada asap jika tidak ada api. Begitulah kira-kira untuk menggambarkan lahirnya pemikiran Rahman. Nah, adapun kalangan ulama yang mempengaruhi gagasan Rahman yaitu dari kalangan ulama modernis klasik, yakni ada Sir Sayyid Ahmad Khan, Amir Ali, dan juga Sir Muhammad Iqbal. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa lahirnya pemikiran Rahman itu berangkat dari kegelisahan dalam dirinya. Nah, kegelisahan itu juga disebabkan oleh kalangan modernis klasik ini, sehingga hal ini menyebabkan kekecewaan Rahman terhadap ulama modernis klasik tersebut. Nah, di mana ulama modernis klasik ini lebih cenderung mengeksploitasi peninggalan Islam historis dalam menanggulangi isu kekinian, dan juga mereka itu kerap kali mengikuti tafsir atau para mufasir klasik, dan bahkan terkadang mereka itu melaksanakan referensi silang ketika menafsirkan suatu ayat. Dan jadi praktek atau metode menafsirkan Al-Quran ini lagi-lagi tidak sistematis. Jadi masih mirip-mirip dengan tafsir klasik itu tadi. Sehingga menurut Fazlur Rahman, karya tafsir ulama modernis klasik ini tidak membuahkan sesuatu pemikiran dunia atau Weltanschauung yang kohesif serta signifikan untuk kehidupan secara utuh. Nah, dalam hal ini Rahman pun beranggapan bahwa metode yang dikembangkan oleh ulama kalangan modernis klasik ini itu hanya bersifat mempertahankan Islam sambil mengadopsi tradisi modern. Jadi menurut Rahman ini pemikiran ulama modernis klasik ini belum ditemukannya metode-metode penafsiran Al-Quran yang lebih relate atau relevan dengan masalah kekinian. Baiklah, kembali ke pembahasan inti, di mana tadi di sini saya akan menyampaikan terkait pandangan Fazlur Rahman yang dipertahankan dari masa pramodern, sehingga nantinya itu dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca, dari analisis yang saya dapatkan, dapat dikatakan bahwa Rahman itu mempertahankan pemikiran dari masa pramodern, yakni dalam segi metode penafsiran Al-Quran yang berdasarkan ayat per ayat yang dilakukan secara sistematis oleh Fazlur Rahman. Nah, jadi bedanya Rahman itu memang ada yang dipertahankan dari masa pramodern ini, yakni menafsirkan Al-Quran dalam secara ayat per ayat. Namun bedanya ada bedanya bahwa Rahman ini dalam hal ini melakukan penafsiran secara sistematis. Jadi tanpa mengikuti metode penafsiran klasik yang tidak sistematis itu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Rahman itu melakukan elaborasi terhadap pemikiran modernis klasik. Nah, jadi sejatinya walaupun Rahman menaruh kekecewaan terhadap pemikiran modernis klasik, namun tidak serta-merta menjadikan Rahman itu skeptis terhadap pemikiran ulama modernis klasik tersebut. Melainkan, di sini itu Rahman melakukan elaborasi dan menggagas metode penafsiran baru yang sistematis guna melengkapi pemikiran ulama modernis klasik tersebut. Nah, metode sistematis ini dalam melakukan penafsiran ini, tentu sistematis ini merupakan karya orisinal Rahman, di mana orisinalitasnya ini
terletak dalam rumusan dan operasi metodologi sistematisnya, yaitu penyaringan prinsip-prinsip umum sebagai bagian dari etika Al-Quran. Nah, dengan demikian, substansi gagasan-gagasan Fazlur Rahman ini lebih berisi dan mendalam karena ditarik dari ajaran keseluruhan Al-Quran yang tersistemasi dalam etika Al-Quran. Nah, jadi jika tadi ulama modernis klasik, ulama tafsir-tafsir klasik memang sama-sama menafsirkan Al-Quran secara ayat per ayat dan menafsirkan dengan ayat satu dengan ayat yang lain, bedanya ulama modernis klasik dan tafsir klasik itu mereka tidak melakukannya secara sistematis. Nah, berbeda dengan Fazlur Rahman ini melakukan penafsirannya itu lebih secara sistematis gitu. Jadi lebih terorganisasi, lebih tersistematisasi. Nah, hal inilah yang kemudian ini menjadi pemikiran baru yang digagas oleh Fazlur Rahman yang kemudian nantinya itu disebut pemikiran double movement. Adapun bagian materi double movement ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk membahas kelanjutannya. Terima kasih. Saat berada di Pakistan, pertentangan pemikiran antara kaum modernis dan tradisionalis fundamentalis sangat terlihat. Keadaan yang seperti ini cukup dinamis untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman keagamaan. Namun, nyatanya Fazlur Rahman yang berusaha berkontribusi dan merespon berbagai kontroversi tersebut tak mendapat respon yang baik. Bahkan, hal itu menimbulkan kebencian terhadap kaum tradisionalis fundamentalis. Hingga pada akhirnya, Fazlur Rahman pindah ke Chicago. Di sini, Rahman bisa mengaktualisasikan seluruh kemampuan intelektualnya baik dalam kajian normatif maupun historis. Ia pun akhirnya dikenal dengan teori double movement. Rahman mencoba melakukan hal baru di dalam merekonstruksi epistemologi Islam yang selama ini perlu dirubah. Pendapatnya mengenai tafsir Al-Quran, mufasir harus menemukan makna asli dari teks ayat dengan membaca dan memahami konteks sosiohistoris masa lalu saat ayat-ayat diturunkan, kemudian menyesuaikannya dengan masa kini. Inilah pengertian pertama dari metode gerakan ganda. Hal ini ditunjukkan sedemikian rupa sehingga tafsir tidak terlepas dari nilai-nilai dasar etika yang menjadi ruh dari ideal metafisik. Namun begitu, mufasir juga harus mampu membangun sisi fungsional pragmatis dalam artian dapat menjadi penuntun yang mudah bagi kehidupan saat ini. Kedua, metode maudu'i, yaitu menyelami pemikiran dasar Al-Quran secara menyeluruh untuk mereproduksi subjektivitas dan tafsir ideologi yang luas. Cara kedua ini juga menekankan posisi Fazlur Rahman dalam menginginkan kegiatan penafsiran agar tidak selalu menyimpang dari otentisitas. Al-Quran yang diperoleh melalui pemahaman yang menyeluruh atas berbagai unsur yang meliputi konteks sosiohistoris masa lampau ketika ayat-ayat diturunkan, kemudian dipadukan dengan pembacaan ayat-ayat secara komprehensif yang memiliki tema yang identik sebelum ditafsirkan mengikuti keadaan masyarakat pada masa kini. Metodologi Fazlur Rahman tentang Al-Quran inilah yang kemudian kita kenal dengan hermeneutika. Namun begitu, Fazlur Rahman tidak sempat mengklaim jenis hermeneutika yang diikutinya. Namun karena teori interpretasi menunjukkan kebaruan dan progresivitas, pengamat mengklasifikasikannya dalam kajian hermeneutika. Setidaknya ada 3 kata kunci dalam penguasaan hermeneutika Al-Qurannya, yaitu pendekatan sosiohistoris, teori gerakan majmuk, dan pendekatan sintetik logis. Pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman terhadap Al-Quran bisa dirumuskan dalam 3 prinsip pokok, yaitu mengusung dan menjunjung tinggi epistemologi Qurani serta menggunakan metode interpretasi sistematis dan pendekatan sintesis logis. Menjunjung tinggi epistemologi Qurani. Yang pertama yaitu dominasi Al-Quran. Rahman berkeyakinan bahwa Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam.
Al-Quranlah yang melahirkan pengetahuan terhadap manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, analisis sunnah. Sunnah berada urutan kedua setelah Al-Quran. Tidaklah dipungkiri Fazlur Rahman hanya saja skeptis dan kritis terhadap beberapa sunnah dan hadis yang dinilainya bertolak belakang dengan Al-Quran dan akal. Kemudian yang ketiga yaitu peran akal. Walaupun memosisikan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber pertama dan kedua, akan tetapi Fazlur Rahman memberikan apresiasi yang cukup dan hak terhadap akal. Menurutnya, tidak sedikit baik Al-Quran maupun hadis yang menekankan bahwa manusia untuk berdoa meningkatkan ilmu pengetahuan merenungi alam ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, metode interpretasi sistematis. Metodologi memahami Al-Quran menurut Fazlur Rahman harus mengikuti langkah-langkah prosedural yang dapat dirumuskan dalam dua hal berikut. Yang pertama, yakni pendekatan sosiohistoris. Pendekatan historis untuk pemahaman Al-Quran ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena dalam ilmu tafsir konvensional sudah sering dibahasnya dalam kajian tentang asbabun nuzul, makkiyah, madaniyah, munasabat, dan sebagainya. Hanya saja selain pendekatan historis, tinjauan secara sosiologis masyarakat pada saat turunnya Al-Quran haruslah menjadi perhatian yang seimbang dengan sehingga elastisas dan fleksibilitas Al-Quran yang bersifat universal itu senantiasa akan terpelihara. Dari konsep pemikiran dengan pendekatan sosiologis historis ini, terdapat perbedaan antara Islam historis dengan Islam normatif. Kemudian yang kedua, double movement theory. Teori gerakan ganda dari Fazlur Rahman ini sebagai langkah prosedural dan konsekuensi sistematis terhadap pendekatan atau langkah prosedural sebelumnya, yaitu pendekatan sosiohistoris. Teori ini bersifat terbatas yang hanya bisa diaplikasikan pada persoalan hukum dan sosial dan tidak bisa diterapkan pada hal-hal metafisis dan konteks teologis. Oleh karenanya, double movement teori ini walaupun merupakan teori andalan Rahman, hanya saja bukanlah satu-satunya teori yang ditawarkannya. Ayat-ayat sebagai legal formal spesifik seperti tentang poligami, rima bunga, bank, jilbab ditinjau dari aspek asbabun nuzul secara induktif, lalu ditarik ideal moralnya untuk secara deduktif dioperasional aplikasikan pada peristiwa kekinian. Yang mendasari teori gerakan ganda ini yang ditawarkan pada tahun 1982 ini berangkat dari rumusan gagasannya tentang penempatan aspek legalitas, formalitas, spesifik Al-Quran, dan aspek ideal gagasan moralnya pada posisi yang berbeda, serta latar belakang pendidikan sebagai muslim tradisional dan hermeneutik modern kontemporer. Untuk selanjutnya yakni pendekatan sintetis logis. Metode penafsiran Al-Quran interpretasi sistematis yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman di atas hanya sebatas dapat dioperasionalkan dan diaplikasikan pada persoalan hukum dan sosial. Untuk menyentuh permasalahan metafisis teologis, Fazlur Rahman menggunakan pendekatan sintetis logis. Artinya, mengevaluasi ayat-ayat bertemakan metafisis teologis dengan ayat lain yang relevan. Pembahasan tentang Tuhan meniscayakan pembahasan tentang makhluknya. Wujudnya Tuhan muhdis yang metafisis dapat dibuktikan dengan wujudnya alam atau makhluk hadis yang metafisis empirik ini. Demikian juga halnya kajian ayat yang menyangkut pembahasan metafisis teologis lainnya seperti tentang makhluk dan eskatologi. Penafsiran Al-Quran dengan pendekatan sintetis sistematis ini terdapat kemirikan dengan metode tafsir konvensional yaitu tafsir maudhu'i. Dari berbagai pemaparan di atas, kita menjadi tahu bahwa Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir dan pembaharu Islam yang menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengembalikan sisi-sisi Islam yang telah runtuh. Salah satunya yaitu infiltrasi kebudayaan Barat yang dibarengi kolonialisasi Barat pada era modernisasi. Modernisasi semacam ini telah melempangkan jalan bagi terciptanya masyarakat industri yang berdampak bagi perubahan sistem berpikir dan struktur sosial.
Maka sebagai seorang intelektual, ia mempunyai karakter yang berbeda dari para pembaharu lainnya, latar belakang pendidikannya yang mempunyai dasar-dasar tradisional keislaman, dan studi lanjutnya di barat, maka arus pemikirannya tidak dapat dilepaskan dari tradisi intelektual yang berkembang di sana. Mari kita lanjut ke poin penting yang pertama, yaitu Fazlur Rahman mempunyai metodologi sistematis, yaitu metodologi yang mampu melakukan rekonstruksi Islam secara total dan tuntas, serta setia kepada akar-akar spiritualnya, dan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan Islam modern tanpa mengalah secara membabi buta kepada Barat, atau menafikannya sama sekali, serta tetap kritis terhadap warisan-warisan kesejarahan Islam. Poin yang kedua yaitu metode yang menyatukan pemikiran tradisional dan modern atau disebut gerakan ganda. Gerakan ini tentu membutuhkan metode pemahaman Al-Quran yang memadai. Karena Al-Quran merupakan sumber primer di mana kebangkitan sunnah yang hidup ini harus didirikan. Kemudian poin yang nomor 3 yaitu suatu kekuatan untuk membangun metodologinya yang khas untuk memahami Islam adalah membaca Al-Quran. Baginya Al-Quran adalah gudang yang unik bagi jawaban-jawaban terhadap semua jenis persoalan yang dihadapi umat Islam. Ia bahkan percaya bahwa semua tradisi memerlukan revitalisasi dan pembaharaan yang konstan. Dalam upaya revitalisasi, reformasi, dan revitalisasi tersebut, ia mengatakan bahwa suatu teori atau doktrin bisa dikatakan Islami sejauh ia mengalir dari ajaran total Al-Quran dan Sunnah. Kemudian untuk poin yang nomor 4 yaitu trilogi metode Fazlur Rahman yang terdiri dari hadis, tafsir, dan fikih. Manakala metode gerakan ganda ini diserap secara efektif, maka kita akan dapat melihat bagaimana dan mengapa Fazlur Rahman sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang telah ia capai itu. Kesimpulan ini baik solusi khusus terhadap persoalan hukum tertentu, sosial, politik, ekonomi, ataupun persoalan teologi dan etika, atau penilaian kritisnya terhadap warisan Islam dalam berbagai bidang seperti filsafat, tasawuf, kalam, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.